terkait dengan masalah klasik lifting migas yang bahkan jauh dari 1 juta barrel per hari. Bagaimana pemerintah melihat ini dan fokus untuk beberapa tahun ke depan untuk bisa mencapai swasembada energi paralel dengan menggenjot pemanfaatan EBT? Iya, pertama Indonesia ini kan pernah menjadi negara eksportir minyak ya di tahun 80-an. Kalau nggak salah itu lifting kita pernah mencapai 1,5 juta barrel per day dan konsumsi kita pada waktu itu hanya sekitar 400 sampai 500 ribu. Nah sekarang kebalikan, konsumsi kita 1,6, lifting kita 500 ribu. Banyak challenge ya, yang pada waktu itu memang semangat pada waktu reformasi mengembalikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam itu ke pemerintah atau dikelola oleh BUMN. Jadi kalau kita lihat proporsinya, jadi dari pengelolaan wilayah kerja itu kan sekitar 65-70% wilayah kerja itu kan dikuasai oleh pemerintah atau Pertamina ya, dan sisanya 30% yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya ya memang pemerintah harus lebih agresif ya dalam mungkin melelang wilayah-wilayah kerja yang baru juga gitu kan, lebih agresif. Dan yang kedua memang ya harus juga Pertamina dalam hal ini yang menguasai juga wilayah-wilayah kerja ini harus lebih realistis juga gitu. Jadi kalau memang mereka ada kesulitan atau apa ya harus mampu juga berkolaborasi dengan bermitra juga dengan perusahaan transnasional yang lain gitu. Artinya perlu keterlibatan lebih dari swasta? Ya, dari swasta baik dalam dan luar gitu. Saya lihat banyak inisiatif. Saya 1 bulan yang lalu misalnya mendampingi Pak Menteri juga di Bali ada forum gitu ya, energi dari perusahaan multinasional yang sangat ingin berpartisipasi juga gitu. Dan sebenarnya juga dengan pendekatan teknologi-teknologi yang ada ya, shale gas dan lain sebagainya itu bisa kita optimalkan. Intinya menurut saya memang agresivitas, fleksibilitas ya, dan juga ada suatu insentif ya. Dan yang paling penting juga ya dari sisi perizinan ya. Nah ini yang kadang menjadi kendala utama yang kita ketemui karena kan beda rezim antara migas dan mineral ya. Kalau mineral dan batu bara kan izin usaha ya. Jadi memang swasta yang memiliki izin usahanya, sedangkan kalau di rezim migas ini ya mereka hanya mendapatkan menjadi kontraktor ya. Sedangkan wilayah kerja itu masih di government ya, government diwakili oleh SKK Migas yang menjadi kepanjangan tangan daripada pemerintah untuk melakukan kontrak kerjasama dan mereka yang memverifikasi. Ya idealnya memang kontraktor ini hanya tinggal bekerja ya, perizinan dan lain sebagainya ya government karena ini kan milik negara. Nah mungkin terobosan-terobosan seperti ini yang memang menjadi tantangan ya di kami juga bersama nanti SKK Migas bagaimana memformulasikan hal itu gitu. Oke, tapi Pak terkait dengan dibutuhkan keterlibatan lagi dari swasta termasuk luar gitu ya Pak. Tapi beberapa waktu belakangan ini beberapa pihak swasta asing gitu ya justru banyak yang hengkang Pak. Sebetulnya apa yang menjadi permasalahan? Apakah memang karena dari segi ROI-nya kurang menarik atau mungkin dari segi perizinan investasi ini juga masih kurang menarik bagi mereka? Iya, banyak faktor ya. Pertama kan tentunya kita berkompetisi juga dengan negara-negara lain ya. Dan kalau kita lihat memang sumber daripada cadangan migas kita mungkin lebih banyak sekarang yang dilepas pantai ya. Artinya pastinya membutuhkan teknologi, membutuhkan juga tingkat resiko juga yang lebih tinggi. Nah artinya tingkat resiko yang ada ini harus bisa pemerintah berikan suatu insentif ya. Sehingga resikonya kan bisa jadi lebih kecil gitu. Di sisi lain tadi ya memang harus ada hitung-hitungan ROI ya yang menarik ya. Agar mereka mau berinvestasi kan. Intinya kan namanya bisnis to bisnis harus ada ROI. Dan yang di sisi lain ya tadi ya harus ya pemerintah dalam hal ini ya bukan hanya mengutamakan BUMN tapi pihak itu yang kita nggak peduli gitu kasarnya ya, dalam quote and quote mau siapa aja yang penting liftingnya tercapai, neraca perdagangan kita juga baik gitu ya, nilai tukar rupiah kita juga stabil kan, yang hanya output dan outcome secara pragmatically-nya itu. Dan artinya itu harus kita kolaborasikan bersama-sama. Jadi
hal-hal yang terjadi sebelumnya banyak yang hengkang, ya kita juga harus approach lagi ya. Approach ya, kita jangan jangan merasa mereka harus datang ke kita. Sekarang kita yang harus jemput bola ke mereka dan ditanyakan apa tantangannya, apa permasalahannya, dan mereka juga harus merasa nyaman dengan kita juga gitu. Oke, baik.